Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Doa dan harapan saya kita terus berada dalam penyerahan, berada dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saya berdoa biar ada roh hikmat dan wahyu untuk kita bertumbuh terus di dalam tingkat pemahaman, pengenalan akan Allah. Karena kita sudah belajar bahwa hanya orang-orang yang mengenal Allah yang akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, akan sulit untuk kita bertumbuh dan menjadi kuat. Jadi orang yang kuat adalah orang yang mengenal Allah. Karenanya dalam doanya kepada gereja di Efesus, Rasul Paulus berdoa, dia meminta roh hikmat dan wahyu supaya gereja di sana bisa bertumbuh mengenal Allah, sehingga mata hati mereka menjadi terang, sehingga mereka bisa melihat betapa kaya, betapa mulia bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, sehingga kita tidak lagi terikat dengan dunia yang menipu kita, menggiurkan pandangan kita, sehingga kita terkadang menganggap kerajaan Allah, Tuhan Yesus sepertinya lebih rendah dan lebih tinggi. Pangkat, kedudukan, kesenangan dunia ini jadi sepertinya menarik kita. Dan memang gak bisa disangkal, Yesus sendiri berkata bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Mamon dan kepada Tuhan. Jadi Yesus melihat saingan terberat menurut dia bahwa yang bisa menarik perhatian umatnya adalah Mamon, kecintaan, keindahan dunia ini. Dan setan memakai semua hal itu, membutakan mata hati kita supaya kita tidak bisa melihat betapa kaya, betapa mulia bagian yang telah ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus ketika menemukan rahasia kerajaan Allah, ketika dia melihat betapa kaya, betapa mulianya, saudara, dia menganggap semua yang untung dulu, semua yang hebat, semua yang jago dulu dianggap dia banggakan. Sekarang karena pengenalan akan Kristus, dan dia berkata bahwa semuanya hanya sampah, bahkan segala sesuatu dilepaskan dan menjadi sampah bagi dia, tidak ada apa-apanya, karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari apapun juga. Karenanya kerajaan Allah diumpamakan seperti harta yang terpendam. Tidak sengaja orang itu menemukan bahwa di tanah itu ada harta yang terpendam. Lalu dia pergi meninggalkan ladang itu dan dia melepaskan. Dia menjual semua miliknya, semua harga yang dia dapat untuk demi hanya mendapatkan. Dia beli harta yang terpendam, harta karun itu. Kerajaan Allah seumpama pedagang mutiara. Dan ketika dia menemukan mutiara yang begitu berharga, karena dia ahli, dia kenal, Alkitab berkata dia menjual semua miliknya. Jadi ada hal-hal yang harus kita lepaskan untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Dan karena itu kita butuh pengenalan. Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk melengkapi kita, supaya kita semua bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Karenanya hanya orang, umat yang mengenal Allahnya lah yang akan tetap kuat dan bertindak. Jadi hari-hari ini kita harusnya lebih mempelajari, mengenali Tuhan, kebenarannya. Kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi terkadang ada orang ahli tentang COVID, tentang ini, tapi dia nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Karena itu pagi ini saya ingin mengajak bagaimana caranya kita dapat bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ada 3 hal, dan hari ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Kita harus punya waktu untuk apa? Doa dan firman. Jadi tidak akan ada pengenalan yang mendalam dengan Tuhan tanpa kita meluangkan, spend time, memberi waktu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Jadi nggak ada cerita kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah kalau kita nggak pernah komitmen dan memberi keputusan untuk beribadah secara pribadi, memberi waktu kita dalam doa dan penyelidikan Alkitab. Mau nggak mau, suka nggak suka, saudara, jangan biarkan waktu saudara habis tergerus hanya untuk bekerja, memikirkan banyak hal yang sebenarnya sia-sia. Karena kunci semuanya adalah kalau saudara mengenal Allah, mencari kerajaan Allah, segalanya ditambahkan. Jadi persoalan umat Tuhan hari ini adalah dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah karena dia nggak punya waktu sama sekali. Jadi kita perlu beri waktu. Jadi kedalaman hubungan kita dengan Tuhan sangat bergantung seberapa besar minat dan kerinduan kita dalam
membangun hubungan di dalam doa dan firman. Ayo saya dorong saudara semua, beri waktu, cari wajah Tuhan. Bukan hanya cari tangannya, berkat-berkatnya. Tuhan maunya apa hari ini? Tuhan bicara apa kepada kita? Bacalah Alkitab. Kalau saya biasakan membaca, misalnya saya baca selalu kitab Amsal setiap hari sesuai tanggal misalnya. Saya baca sesuai tanggal. Kalau ada bolong nggak apa-apa, besok kita baca. Tapi kalau kita bisa konsisten, makanya saya membuat satu buku 100 hari mengubah hidup. Karena ini perlu dibangun sebuah habit atau kebiasaan. Sehingga kalau doa dan membaca firman, membangun hubungan pribadi itu menjadi habit. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak baca Alkitab, saudara, ada sesuatu yang hilang. Dan itu jangan dibiasakan. Karena Alkitab berkata, menjelang kedatangan Tuhan, justru hal ini harus kita semakin konsisten, semakin intens, semakin frekuensinya dinaikkan. Seperti beberapa orang yang justru melepaskan kebiasaan yang baik untuk berhubungan dengan Tuhan dalam doa dan firman. Jadi kedalaman hubungan kita sangat bergantung seberapa minat, seberapa rindu kita dalam membangun hidup kita dalam doa dan firman. Pertanyaannya, seberapa dekatkah saudara dengan Tuhan? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah saudara masih memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, seperti kayak Maria yang mengambil waktu untuk mendengarkan, tidak seperti Marta terlalu sibuk? Atau saudara semuanya sudah berjalan dengan sendirinya tanpa ada hubungan dengan Tuhan? Kalau hal ini terjadi, sebenarnya kita sudah jatuh cukup dalam seperti gereja yang ada di Efesus. Tuhan berkata seperti ini, Wahyu 2 ayat 2-5, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau telah tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatkah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kita lihat gereja di Efesus masih melakukan rutinitas ibadah mereka, kegiatan mereka. Tapi di mata Tuhan mereka jatuh cukup dalam karena mereka tidak lagi ada cinta di dalamnya. Karena itu kita cek, kita periksa, apakah kita masih melakukan segala sesuatu dengan cinta kepada Tuhan? Apakah doa dan baca firman sudah menjadi beban, bukan lagi kesukaan? Mengapa hubungan kita dengan Tuhan begitu penting? Jawabnya sangat sederhana. Karena kekristenan bukan kegiatan agama. Kekristenan adalah hubungan Tuhan dengan kita umatnya. Kekristenan bicara tentang cinta antara kita dengan Tuhan. Jadi saudara lihat betapa dalamnya gereja Efesus jatuh. Jadi kekristenan bukan cerita KKR, bukan cerita khotbah, bukan cerita ibadah. Kekristenan cerita tentang hubungan. Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan. Tuhan Yesus berkata seperti ini dalam Yohanes 5 ayat 19, dia bilang begini, dan 20, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara lihat, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sebelum melihat dan mendengar Bapaknya. Jadi kalau dari sini kita dapat gambaran betapa dekat, betapa intimnya Tuhan Yesus dengan Bapaknya. Jadi nggak heran jika Yesus dalam hidupnya di dalam dunia ini mampu menang dari iblis dan dari dunia. Karena dia mengumpamakan bahwa kita seperti carang, dia seperti pokok anggur, Bapak pengusahanya. Sebuah carang tidak bisa bertumbuh berbuah kalau dia nggak melekat. Karena itu kunci untuk kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah adalah kedekatan, kelekatan kita sebagai carang kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Karena itu ini poin pertama, kalau kita ingin bertumbuh dalam tingkat pengenalan akan Tuhan. Doa saya, ada semangat yang baru untuk kita mencari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.